Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Rahma dari Putri dari Prodi Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 190569201087. Nah, di sini saya membuat konten digital mata kuliah Sosiologi Agama tentang agama dan kebudayaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendahuluannya dulu. Agama dan kebudayaan adalah dua hal yang sangat berbeda. Agama selalu dikatakan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, penguasa alam semesta beserta segala isinya. Sedangkan kebudayaan adalah produk manusia. Penggabungan kata agama dan kebudayaan ini akan melahirkan agama kebudayaan dan kebudayaan agama. Kedua-duanya itu sangat berbeda. Agama kebudayaan adalah kepercayaan tentang Tuhan yang berasal dari kebudayaan. Timbulnya kepercayaan ini karena manusia dihadapkan dengan misteri tentang kehidupan di muka bumi ini. Manusia merasakan ada yang mengatur dunia ini. Hingga hari ini mereka menjawab secara irasional, yaitu yang disebut dengan Tuhan. Contohnya seperti ini. Aliran kepercayaan berbagai istilah, dan aliran ini seperti dinamisme dan animisme. Kebudayaan agama bersumber dari agama yang kemudian melahirkan kebudayaan, baik dalam tataran ide maupun material dan perilaku. Dalam konsep ini, manusia tidak perlu mencari Tuhan. Manusia menerima apa adanya Tuhan. Contohnya, kebudayaan agama ini adalah muncul rumah-rumah ibadah, cara hidup bagi yang beragama Islam disebut Islami, bagi yang beragama Kristen disebut dengan Kristani, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian agamanya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta agama yang berarti tradisi. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religare yang berarti memikat kembali. Nah, agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaktian, dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Secara umum, ada yang mengatakan bahwa agama ini langit atau samawi merupakan ajaran atau syariat dari Tuhan yang diturunkan dengan jalan wahyu, diturunkan kepada manusia melalui wahyu. Ada pula yang mengatakan definisi agama ini secara umum adalah kepercayaan suci yang berkumpul dalam suatu set perilaku yang menunjukkan ketundukan pada suatu zat, kecintaan, hinaan, keinginan, dan kegaguman. Nah, adapun tujuan agama. Tujuan agama adalah memberi petunjuk pada manusia, sehingga dengan kekuatan petunjuk agama akan menyampaikan menuju keharibaan ilahi. Dengan demikian, agama adalah perantara dalam membantu tugas manusia untuk merealisasikan tujuan mulia. Nah, apa saja tujuan agamanya? Yang pertama, mengajarkan manusia tentang asal-usulnya. Yang kedua, mengajarkan manusia tentang moralitas. Yang ketiga, mengajarkan manusia menghargai dan menghormati orang lain. Yang keempat, mengajarkan manusia tentang tujuan hidup. Yang kelima, mengajarkan manusia memelihara keseimbangan. Yang keenam, memberikan bimbingan dalam hidup. Dan yang terakhir, menenteramkan batin. Nah, selanjutnya, agama dalam perspektif budaya. Asal mula kebudayaan. Nah, kata kebudayaan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta budaya. Kata ini bentuk jamak dari buddhi, berarti budi atau akal. Maka dengan demikian kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Maka kebudayaan adalah segala hasil dari ciptaan, karsa, dan rasa. Nah, ada beberapa definisi tentang asal mula kebudayaan. Misalnya menurut A.B. Taylor, kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, tata cara, dan kemampuan apa saja lainnya, kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dan adapun menurut Leslie White, kebudayaan adalah suatu kumpulan gejala yang terorganisasi yang terdiri dari tindakan-tindakan atau pola perilaku, benda-benda, alat-alat atau benda yang dibuat dengan alat, ide-ide, kepercayaan dan pengetahuan, perasaan, atau disebut dengan sikap, nilai-nilai semua yang tergantung pada penggunaan simbolnya.
Menurut Kunjaraningrad memiliki unsur kebudayaan yang berasal universal. Yang pertama, sistem religi dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Keempat, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup. Yang terakhir, sistem teknologi dan peralatan. Sistem ini dikatakan bersifat universal karena bukan hanya dimiliki oleh satu suku bangsanya saja, tetapi dimiliki juga oleh suku bangsa lain, baik itu suku bangsa yang masih primitif maupun suku bangsa yang sudah modern. Terdapat masalah isu ulama yang menjadi bahan polemik antara para ahli dan menimbulkan pro kontra, yakni masalah apakah agama menjadi bagian dari kebudayaan ataukah kebudayaan yang menjadi bagian dari agama? Bagi para antropolog dan sejarawan umumnya menganggap bahwa agama ini merupakan bagian dari kebudayaan karena memandang kebudayaan ini sebagai titik sentral kehidupan manusia dan mereka tidak memandang antara agama atau kepercayaan yang lahir dari keyakinan masyarakat tertentu dengan agama yang berasal dari wahyu Tuhan kepada Rasulnya. Sedangkan para agama pada umumnya memandang agama ini sebagai sumber titik kehidupan manusia, terutama yang ada kaitan dengan sistem keyakinan dan sistem peribadaan. Agama mempunyai doktrin-doktrin atau pokok-pokok ajaran yang memikat pemeluknya. Antara pemeluk tersebut ada bersifat inti keyakinan yang tidak mungkin ditukar dengan tradisi dan sistem kebudayaan yang berlawanan. Meski demikian, dalam agama ini terdapat koridor yang memungkinkan adanya penyesuaian atau penyerapan agama dan tradisi dan kebudayaan yang berlaku di suatu masyarakat. Di sana menjadi proses yang saling mengisi, saling mewarnai, saling mempengaruhi. Dan adapun hubungan antara agama dan kebudayaan. Yang pertama, agama dengan kebudayaan menyatu. Yang kedua, agama kebudayaan renggang. Yang ketiga, agama dan kebudayaan terpisah. Adapun agama dan kebudayaan saling mengisi. Dengan demikian menjadi jelas bahwa hubungan antara agama dan adat kebudayaan itu tidak bersifat statis, tetapi berkembang secara dinamis dalam pembelajaran sejarah. Selanjutnya, Islam mencakup agama dan budaya. Kebudayaan atau peradaban terbentuk dari akal budi yang berada dalam jiwa manusia. Karena itu dibentuk kebudayaan selalu ditentukan oleh nilai-nilai kehidupan yang diyakini dan dirasakan oleh pembentuk kebudayaan tersebut, yaitu manusia. Kebudayaan atau peradaban yang berdasar pada nilai-nilai ajaran Islam disebut kebudayaan Islam. Dalam pandangan ajaran Islam, aktivitas kebudayaan manusia harus memperoleh bimbingan agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasulnya. Selanjutnya, adapun nilai-nilai dasar Islam tentang kebudayaan. Umat Islam semenjak sejarah perkembangan yang paling awal sampai masa kini telah banyak menyumbang karya-karya besar bagi kehidupan dunia yang merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban mereka. Dalam budaya intelektual umat Islam ini banyak melahirkan tokoh-tokoh besar di bidang ilmu pengetahuan agama seperti tokoh-tokoh yang aliran dalam ilmu kalam dan karya-karya mereka. Tokoh di bidang syariat dan fikih dikenal dengan imam mazhab seperti Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Dalam bidang filsafat juga melahirkan para tokoh di kalangan filsuf Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Razi, dan sebagainya. Dalam bidang tasawuf juga ada melahirkan tokoh besar seperti Haris Al-Muhasibi, Ibnu Arabi. Kebudayaan Islam yang melahirkan banyak ahli yang saya sebutkan tadi dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, karena itu keduanya merupakan sumber ilmu pengetahuan. Nilai kebudayaan Islam ini harus terus dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, bersikap ikhlas, bertoleransi ibadah. Yang terakhir, semata-mata untuk kemaslahatan umat Islam.
Nah, cukup saja penjelasan dari saya tentang agama dan kebudayaan. Saya akhiri, bila ada kata salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.